Ravela udah jadi sebuah kunci yang harusnya bisa dibawa juga. Begitupun dengan adanya Bruno sebagai last pick mereka yang akan digunakan oleh Shive. Bruno lagi berbeda sisi tapi sekarang. Tadi bagaimana mereka dihantam dengan bola-bola panas ya. Bola-bola dunia ini mengerikan sekali memang. Ya, tapi kembali loh, hero pegangan Marquee. Retail. Iya. Yang ternyata diambil terlebih dahulu. Dan ini berarti memang untuk berhadapan dengan Geek Fam yang punya offense cukup banyak. Bigetron mereka harus lebih waspada karena mereka lebih ke yang mainin Kaitin sekarang. Iya. Dan Purify akan menjadi jawaban pasti sih. Dan dari draft indexnya untuk sejauh ini, sisi power dari Geek memang sangat-sangat terlihat jauh perbedaannya ya. Ya, heavy spin yang menjauhkan semuanya, ngacauin semuanya dan cow dengan single target lock. Masih ada juga Terizla. Penalty zone jelas buat kunci. Ya, tapi untuk lawannya masih ada Last Insanity ya buat bisa dipakai. Tapi setidaknya nanti kita lihat saja seperti apa strategi yang akan digunakan untuk bisa menabrak Iritel di bagian belakang. Bagaimana menghancurkan dari penalty zone yang dimiliki oleh Terizla. Banyak banget hal yang akan bisa kita saksikan di game yang kedua. Ada beberapa tadi dukungan lewat doa udah mereka lakukan pula. Dan ini dia, apa nih? Waduh. Itu, pantun-pantun. Wey, Max Matt, halo. Hai my twins. Iya, tembar 3. Gak boleh, gak boleh. Max Matt sama Lung, jauh. Tolong. Max. Oh, ada Mirketron di belakang, Mirketron. Mana Mirketron? Oh iya itu. Nyelip. Oh, Mirkotron nih dia ya. Keren banget sih memang. Keren banget Mirko, oh my god. Iya, ya ampun. Halo, Bang. Wah, ini kira-kira BTN atau Geek yang menang dapat 50.000 dari Ivan Love. Iya, ada Mr. Ivan Love. Ya Allah. Nah yang ini critical damage ya. Iya, geter gue udah lihat. Dede. Ya Allah. Lucu amat. Dan ini nih deretan dari support system Geek ya. Iya. Sudah hadir, sudah memberikan dukungannya. Iya. Sudah rame banget loh. Belum lagi dari playoff arena luar biasa sekali. Di atas juga udah full house banget tuh, rame banget loh. Keren memang luar biasa ya. Apalagi kan ini juga Sabtu malam. Nah tuh lihat tuh ketahuan tuh. Pak Guru, Pak dosen nih. Siswanya nih. UTS belajar, UTS nonton player MPL. Yes. Wah. Pas security duduknya di atas itu ya. Tapi abis ini kasih tahu ya nanti nilai UTS-nya ya raportnya bener ya. Ya awas aja nih. Mana lagi nih? Beli ketupat pakai skuter. Cakep. Salam semangat buat para caster. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Nah ini kita terharu loh ya. Nah mana nih? Weh yang di luar lagi. Halo. Absen yang MPL Dead mana tunjuk tangan. Tuh MPL Dead tuh berdiri berdua. Yang jomblo mana tunjuk tangan. Gak apa-apa ya malamnya. Kali ini berdirinya di sini. Mudah-mudahan bulan depan bisa berdiri di pelaminan. Amin. Amin. Mereka berharap ada satu sama sih katanya ya. Satu sama katanya. Boleh. Tapi ada sang arsitek nih. 56 unik hero menjadikan Bigetron menjadi tim dengan hero pool terluas dan dari salah duanya bahkan Super Ken dan Super Ki nih Om. Iya, yang memang kita tahu roamer sekarang ini menjadi salah satu role ya, di mana butuh hero pool yang cukup luas. Tapi yang menarik dari Bigetron Alpha memang adalah jungler mereka yang bisa dimainkan sedemikian rupa. Di mana Super Cat selalu bisa menggunakan hero tank, assassin, fighter, untuk bermain sebagai jungler. Dan ada beberapa hero pegangan yang belum terlihat sekarang. Mungkin seperti Hanzo atau bahkan Hellcurt yang belum keluar. Banyak banget yang menghilang dari Ken gitu loh. Kita tahu lah Super Ken, palu gak ada. Apa lu mau gua ada gitu. Bener. Mau cari apa? Ayo. Segala macam udah dicoba juga pastinya ya. Dan ini ngebawa Bigetron memang berlangkah sangat-sangat cukup jauh. Yap itu tadi. Udah terlihat dukungan, jadi game yang kedua akan menjadi milik Bigetron atau Geek Fam. Gak kedengeran game kedua, Bigetron atau Geek. Boleh 1 sama atau 2-0. Oke deh kalau begitu di game yang kedua, mana suaranya?
banget ternyata ya. Rame, Bu. Full house sampai di tribun-tribun legend di atas ya. Yang mythic grading di depan ini. Yang di bawah nih. Wah, parah. Mythic grading, lesehan mereka. Iya. Tapi ini dia, early dengan adanya Rafaela Om sebagai hero yang enak banget buat hating. Yap, Rafaela yang memang selalu bisa membuat rekan-rekan yang lain ini sustain dengan, selain daripada efek heal, ada poin plusnya di mana ada movement speed juga yang bisa diberikan. Dari set emblemnya terlihat sekarang adanya 2 mungkin emblem tank yang dipakai oleh Geek Farm. Sedangkan di mana mereka jelas ya ini akan berhadapan dengan beberapa emblem yang cukup warna-warni ya dari Bigetron Alpha dan teamfight. Oke, akan ada teamfight dan benar saja Sorizo akan kehilangan dari Vira Garmornya tapi untungnya masih bisa dengan immunity yang dia miliki. Pergi dulu pergi ke arah yang lain. Pelan-pelan ya, setupnya pelan-pelan dulu. Cuman saling beradu poke aja, tidak akan ada agresivitas yang berlebih dan terlihat kali ini dari Geek Fam, mereka cukup agresif dan mengontrol dari segi mapnya Om. Ya buset Aboy, pede banget. Kasih efek kejut aja dulu. Ya apalagi itu kan memang yang dari kemarin kita selalu melihatkan Aboy dengan Valentina atau mungkin bahkan dengan Varami sendiri. Dan objektif turtle yang spawn sekarang dikarenakan tadi kita melihat indeksnya. Banyaknya crowd control. Buset dan langsung aja penalty zone. Dan juga satu flicker tadi dikeluarkan secara bersama tapi Super Ken masih cukup sulit untuk bisa menjangkau Baloy. Tapi Baloy mau gak mau harus mengeluarkan lagi ke arah satu flicker dia miliki. Tapi Baloy masih sepertinya selamat. Hanya saja pada berbeda looknya sendirian berjuang dan seperti Lasovila dan first blood kembali mencari milik dari Bigetron Alpha dan turtle-nya menjadi milik dari Kipau di mana pertempuran akan kali ini langsung dijago dilanjutkan lagi oleh Bigetron Alpha karena mereka mengejar sampai belakang. Yap, oke. Dan juga dengan ada Ibalski yang tadi memang tidak tumbang namun dirinya pun harus meninggalkan area pertempuran di Turtle sehingga Nile-nya yang mau gak mau menjadi garda terdepan. Dan akhirnya dari Bigetron Alpha mereka dapetin keuntungan yang cukup banyak nih. Ya tapi cukup mengejutkan karena tiba-tiba saya teamfight diinisiasikan langsung. Iya. Itu membuat aku cukup kaget karena wow penalty zone langsung dibuka meskipun memang tanpa persiapan di mana damage-nya ini masih belum siap atau tadi Nile-nya sedang melakukan turtle. Tapi turtle-nya didapetin kan sama Geek Fam tapi junglernya hilang. Apakah itu pertukaran yang cukup adil? Kalau aku bisa bilang sebenarnya masih oke lah buat di early game ya karena selisih goalnya pasti nggak terlalu jauh juga. Cuman memang mahal ketika ada jungler yang jatuh berarti akan ada XP yang terhambat untuk dia bisa ngejar nanti lawannya. Farmingnya agak lama ya. Nah lo Baloynya udah level 4 Retribution udah dikeluarkan pula untuk bisa mendapatkan satu purple buff untuk Baxia. Tapi Baloy terjebak di dalam playground yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. Baloy mau pergi ke arah mana? Jet Kundo, Sunpo semuanya dikeluarkan. Hey ditendang dijauhi tapi masih ada satu wali baptisan Baloy. Terbakar tubuhnya tapi masih bisa selamat satu hit terakhir. Selesailah sudah namun depannya berbeda dari Fispin langsung dikeluarkan Super Ken. Akankah kali ini bisa bertahan tapi Nile numpang lewat dari altar dan ini adalah talent prediction. Bertambah satu ya. Bertambah satu ya. Prediksi. Tenang ini prediksi bukan vote teman-teman. Oh iya benar, kalau vote nanti tanggal 4 ya. Iya itu. Tapi untuk sejauh ini fokus dari Bigetron Alpha kali ini bakal coba untuk memandang nih ke arah dari Marquee. Bakal ditandain Mark the Marquee. Wow. Wow Dragon-nya terdiam di atas pun ada Holy Baptism. Cukup banyak kejadian untuk bisa memperhatikan pergerakan dari Baloy dan Baloy pun mau nggak mau harus pulang kembali baru juga ikut main disuruh pulang lagi. Disuruh mundur lagi. Namun kali ini dengan adanya turtle yang kedua setup sudah mulai dilakukan dengan adanya Nile dan Super Ken sama-sama dengan adanya tank jungler Om sama-sama bisa pegang duluan. Ya, meskipun memang bisa dipegang misalnya nanti oleh Super Ken masih ada heavy spin untuk menjauhkan dia. Jadi untuk adu retri bisa dipegang Geek Farm. Yap, again turtle-nya menjadi milik dari Nile dan juga kali ini berhasil untuk bisa menendang dan juga menjauhkan. Di mana untuk kali ini Ken-nya berhasil langsung dengan heavy spin tapi Ken masih berhasil selamat. Adalah sisa di langsung belakang dan penalty zone. Kena karena 3 player dan Sive. Ada efek ledakan di dalam tubuhnya. Ada Aboy di bagian belakang. Akankah Sive berhasil selamat karena sedikit lagi bisa dimiliki oleh Sive. Dan Sive harus menghilangkan terkena efek palu sebesar pengeluaran. Wah, ini pengeluaran kalian gak bakal gede karena gratis ongkir berkali-kali dari Grab Unlimited. Gak akan besar seperti palunya Terizla. Namun look Om, ini benar-benar lagi sedang on fire. Wah gila, look dengan penalty zone yang memang sangat on point juga tadi. Dan dimana kita bahas, dimana Bigetron Alpha kalau memang mereka mau melakukan teamfight, mereka harus siap dengan ekspektasi bahwa secara damage sekarang Geek lagi unggul. Dari damage-nya juga, dari item mungkin yang sudah diselesaikan. Balowski ini dia bisa melakukan setup untuk nendang siapapun juga. Tadi kalau kita lihat di bottom lane, ketika dia sedang melakukan setupan, dia kena flank tackle. Makanya tadi batal kan buat tendangan Way of Dragon-nya, tapi tidak ketika ada di area turtle.
Dan Dan Baloi ini selalu mengganggu masuk ke jungle lawan. Ini posisi si P-nya udah semakin terdorong, Baloy-nya masuk terlalu dalam, Baloy-nya mencoba untuk bisa menggocek dan juga ke buying time. Tapi apalah daya dia sendirian dikeroyok oleh 4 orang, 1 kecamatan di situ, Pak. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dia sacrifice dirinya, ternyata Markinya juga dapetin space di arah bawah. Namun Marki diusir jauh banget. Nael sudah hadir, siap untuk bisa memberikan sebuah backupan dan happy spin langsung dikeluarkan. Wave minion dihilangkan dan Naboy masih berhasil mundur juga bersama dengan rekan-rekannya. Dan lihat bagaimana looknya ternyata dapetin juga turret di arah atas Om. Ini keuntungan besar untuk Geek Fam. Bisa dibilang mahal ya buat Vital Alpha karena mereka harus merelakan untuk turretnya hilang. Sedari tadi Luke belum join fight lagi. Terakhir kita lihat dia ada di Turtle, setelah itu dia ada di bagian top dan tidak ada yang mengganggu sama sekali pergerakan dari Luke. Ini udah mulai fokus ke Markinya, sedangkan jadi looknya nih Yang bebas. Dan ini dia Turtle yang ketiga sudah muncul, apakah akan menjadi perfect Turtle? Karena retribution dari Nael ini ngeri banget loh, apalagi dengan adanya Aka yang enak banget buat kontes. Oke, Ken sudah hadir, Ken siap menabrak. Dan ada pergerakan Luke yang diberhentikan di atas sabut tapi super key. Satu pick up yang begitu baik. Berhasil langsung didapatkan bahkan untuk sekarang. Moreno pun langsung menghilang di atas sebelah Sanity. Gak memberikan impact terhadap siapapun. Bahkan pertempuran yang terjadi lagi pada berbeda. Super Ken yang dikeroyok sendirian. Wow! Ken hilang. Baloyski, flicker, bener-bener ngalangin Super Ken untuk pulang. Dan akhirnya satu persatu pemain dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk dihilangkan. Kembali Geek Fam memenangkan fightnya dan keuntungan kembali terjadi. Ya, mereka akan mendapatkan Turtle meskipun sekarang mereka bisa dipukul mundur. Tapi Metarat juga dicabut oleh Geek Fam. Sangat banyak sekali objektif yang langsung bisa diamankan Geek Fam. Wah, ngeri banget sih. 3 altar turret kali ini sudah berhasil untuk dirontokkan oleh Geek Fam. Dan dari Lord yang bentar lagi juga bakal muncul. Perfect Turtle karena sudah didapatkan oleh Nael. Jaraknya udah kelihatan ya. Iya. Ada sekitar 4.000-an loh udah. Network yang terlihat dan Baloy. Again, dia masuk terlalu dalam Baloy. Mencari bola si Holy Baptism. Terus dikeluarkan Baloy. 1 hit terakhir dan Sive mendapatkan makanan. Yap, dan Baloy ini tipikal yang sangat-sangat berani tuker ya. Ya, dia sacrifice. Yep. Biar teman-teman yang lain bisa dapetin space juga atau dia mancing source skill untuk dipakai ke dia. Ini terlihat sih dengan adanya tadi Holy Baptism yang dibuka. Namun fight terjadi di area purple buff di mana ternyata cicilan-cicilan Angry Gloom ini ngebuat dari Nael dan Aboy juga udah harus memilih untuk mundur ya. Yap. Gak terlalu burst tapi lama-lama kerasa. Karena ingat ya, di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Betul. Nah itu dia. Itu yang terus terjadi ya lewat Angry Gloom yang emang benar-benar diberikan. Tapi Aboy pede banget jalan sendirian loh. Itu bukan di wilayahnya. Tapi itu adalah jalan dari tim Bigetron Alpha dan udah ada konsil. Siapa lagi yang akan menjadi korban dengan langsung ditendang. Dan juga udah ada Marki di area berbeda tapi Marki masih belum bisa mengatakan damage yang cukup. Bahkan sekarang Moreno nyakar ke Black Stars berhasil dikeluarkan tawaran 1 hit terakhir. Tapi Moreno pun langsung menghilang. Moreno pun langsung lejap tapi Super Ken langsung dihajar lagi. Mereka pede banget menghancurkan Bigetron Alpha di tiap lini ya. Wow, itu dia. Tidak ada Black Shoes tadi untuk Super Moreno dan satu-satunya pemain yang bawa Purify adalah Shive seorang. Dan akhirnya Wave Dragon dilancarkan dengan maksimal untuk Super Key maupun dari Super Ken dan Morenonya Om. Ya, lebih ke siapapun yang nantinya dipilih oleh Baloyski itu yang akan ditarget oleh Geek Fam. Dan itu yang terjadi secara terus-menerus dan bahkan lagi. Kita melihat mereka menang team fight, mereka udah ready lagi buat objektif. Sekarang Lord yang bisa menjadi tujuan untuk Geek Fam, kalaupun mau di kontes sekarang Super Ken sedang tertinggal levelnya dibandingkan dengan Nael. Wow, jarak sudah semakin jauh nih. Di antara tiap player yang dimiliki oleh Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Marki, level 12 Sive. Masih level 11, sementara Luke terlihat di kejauhan. Yap, dan masih ditarik ulur terlebih dahulu. Gold lead dipegang oleh Geek Fam untuk sejauh ini. Kontrol mapnya juga dipegang, tapi lihat bagaimana fight udah mulai terjadi. Waduh, Woldinya udah langsung dikeluarkan, tapi Marki bahkan untuk sekarang Luke-nya berhasil dengan penalti zone yang connect lagi karena beberapa player. Tapi Last Insanity bahkan sekarang Epic Spin yang connect karena satu player di mana Super King berhasil dihancurkan. Aboy-nya mulai maju lagi ke bagian depan, ada beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha memiliki cukup pakai LP di mana mereka Geek berhasil untuk bisa menghancurkan satu persatu pemain dari Bigetron Alpha dan satu terakhir Marki double kill terhadap tim yang pernah dia bela. 4 pemain yang hilang dari Bigetron Alpha. Di saat adanya team fight, disitulah
dari pemainmu hilang 4. Wow. Itu yang ngebuat kali ini dari Geek Fam bisa mendapatkan Lord secara free Om. Ya, heavy crossbow juga tadi tersedia di momen yang terakhir lagi gitu loh. Berarti tim fight-nya cukup panjang. Tadi Shiva juga sliding tackle ke depan ya. Yep. Dan satu yang jangan kita lupakan adalah heavy spin yang selalu dipergunakan oleh Nile. Dia dari belakang muter. Dia nge-flank muter dan tadi dia dapetin super kick. Dikunci di pojokan dan tim fight langsung dimulai lagi oleh Geek Fam. Yap, wah ini posisi dari Shiva benar-benar harus diperhatikan kembali karena udah mau di belakang pun tetap ya itu. Dikejar. Kena flanking, kena tabrakan-tabrakan dari belakang. Yep. Dan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh Geek Fam di sini, mereka sudah mulai bisa mencari dan Baloiski dari menit awal juga. Kita tahu mungkin dia bisa ditumbangkan 1 lawan 4, 1 lawan 3, tapi tetap ketika semua terfokus ke Baloiski, akhirnya item teman-teman yang lain udah jadi dan dia akan menyusul untuk menyelesaikan item dia juga. Satu inner turret di tengah udah berhasil dihancurkan. Nikmat banget loh mereka. War udah bergerak di bagian bawah. Objektif satu persatu udah mereka rubuhkan. Tapi Nile terlihat ada lagi satu konsil kemana ke arah perginya karena Super Ken langsung pasang dari bagian depan sedikit lagi habis dalam tubuhnya. Bahkan healing adalah langsung dikeluarkan oleh Rafaela pun tidak bisa memberikan begitu banyak healing terhadap rekan-rekannya. Siap, base turretnya hancur. Harus direlakan begitu saja. Defensif masih coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha namun Geek Fam. Mereka tidak akan ngasih celah sedikit pun. Magic Sentry sudah diaktifkan namun kali ini Bigetron Alpha masih bisa bertahan walaupun menukarkan dengan adanya satu base turret di arah bawah. Satu base turret di bawah udah tumbang. Ini adalah effort yang sangat-sangat baik yang udah dilakukan oleh Geek Fam ya. Yep. Dengan satu lord tersebut mereka bisa nembus sampai situ. Ya itu sangat-sangat maksimal sekali. Dan pergerakan dari Geek Fam juga yang dimana mereka bermain super agresif ya. Dari Abo yang kita lihat mungkin beresiko. Tapi kan dia bermain agresif dengan Valentina dia. Tapi dia punya space, dia punya cadangan juga. Dengan skill escape. Ada Black Shoes yang selalu diambil oleh Aboy. Itu ya buat escape tambahan lagi. Ya dan itu jadi jaminan dia juga. Setiap kali Shadow Strike, Arcane Shade, dia masih bisa kabur. Dan damage yang diberikan oleh Aboy, ini udah bukan damage biasa. Ini Valentina dengan hampir full item, kurang satu. Dan nggak jadi buang-buang spell kan. Iya. Flickernya dari tadi benar-benar juga. Bahkan kadang flickernya dipakai buat offense. Buat ngejar. Iya buat ngejar, buat melakukan adanya serangan demi serangan. Tapi kembali netral lagi temponya. Karena sesaat pun bakal ada Lord nantinya yang sudah ter-enhance. Namun Bigetron Alpha mereka masih cukup bersabar dulu. Begitupun dari Geek Fam. Walaupun mereka terlihat sangat-sangat unggul dengan adanya 8.000 network gold lead-nya. Dan Marky terlihat ya jadi tuan tanah, raja garam, apapun itu. 11.000 sendirian. Ya dan itu adalah Iritel. Iritel yang overfed. Gak diganggu dari awal, menyelesaikan itemnya cepat. Dan damage-nya juga splash damage kan. Iya, dan ini hero nyaman juga kan. Hero Dari kemarin nyaman. kita lihat udah bagaimana Marky dengan spam iritelnya. Ya udah ke spam ya. Oh tadi dapat lagi ke spam gak? Spamnya di playoff lagi. 5 game berturut-turut nih. Push MMR udah kelihatan bagaimana dengan kenyamanan dan juga positioning dari Marky. Di game yang pertama tidak tumbang dan sejauh ini 14 menit game kedua masih 0 death untuk Marky-nya. Masih terjaga ya. Dari game pertama belum ada death. Game kedua juga masih belum ada death. Dan Makanya. sekarang bahkan Lordnya lagi ditarik lagi oleh Geek. Dan ini membuat Bigetron Alpha semakin kesulitan. Yap. Dan yang aku suka dari Geek adalah mereka masih memposisikan diri mereka nih. Masih harus bisa cari celah lagi buat bisa menang. Lihat 3-2 sekarang. Oke, Aboy. Kali ini terjebak Aboy. Ada Black Shoes yang dia keluarkan, ada Flicker. Marky. Tepat waktu bagus banget dan hilang semuanya. Sebuah pancingan yang luar biasa dilakukan oleh Geek Fam dan Monster Kill. Hilang 3 player, mereka tidak butuh Lord sepertinya. Mereka akan langsung push terhadap base utama dari Bigetron. Apa kita lihat saja seperti apa yang akan mereka lakukan. Karena untuk kali ini Immortal di dalam tubuh dari Super Sorizo. Dengan tidak adanya Miragarbo di dalam tubuhnya. Immortal sudah mulai pecah untuk kali ini. Belum ada Lansitani tapi baru ada Lansitani tapi tidak bisa memberikan impact apapun. Tapi Super Ken hanya menjadi usaha yang sia-sia. Dan game menjadi milik Geek Fam kembali. Wow, 2-0 terjadi dan Geek Fam benar-benar sulit untuk disentuh oleh Bigetron Alpha. Dan mereka benar-benar juga membaca keys to victory yang benar-benar sinergi. Bagaimana mereka tidak tergoyahkan dengan adanya split push powernya. Mereka tahu targeting. Baloiski yang sangat-sangat berani untuk sacrifice.
tapi bukan secara sia-sia. Dan bahkan mereka berani untuk mancing juga yang terakhir tadi ya. Iya. Yang kita bahas, ini dia punya Black Shoes.